Episode 68. Kondisi Fajira. Di sebuah jet pribadi, Fajira sudah terbangun dari pingsannya. Ia menatap tajam orang-orang yang berpakaian serba hitam yang ada di sekelilingnya. Fajira teringat jika tadi sebelum pingsan, ia sedang berada di gedung belakang dan tiba-tiba ada yang menyekap mulutnya hingga pingsan. Apa aku diculik? Ini di atas pesawat pribadi kan? Kemana aku akan mereka bawa? Siapa yang berani menculikku? Batin Fajira. Ia mendengar jika seseorang tengah menelpon Irfan. Tuan Irfan Dirgantara, apa Anda sedang mencari perempuan yang paling Anda cintai? Dek, jantung Fajira berdetak kencang mendengar nama Irfan disebut. Ada, dia aman bersama saya. Mas, tolong aku mas. Hap, teriak Fajira dan terputus karena mulutnya dibekap. Lepaskan dia untuk bos kami atau Anda akan mendengar istri Anda hanya tinggal nama saja. Tut. Laki-laki itu segera berjalan menuju tempat Fajira yang menjambak rambut perempuan itu dengan kasar. Dengarkan saya, nyonya yang terhormat. Kami tidak akan melukai Anda jika Anda tidak memberontak, paham? Bentaknya. Fajira hanya terdiam sambil menatap laki-laki itu tajam. Dengan tangan dan kaki yang terikat, ia berusaha untuk memberontak dan berharap ikatan itu bisa dibuka. Namun nihil sepanjang ia mencoba untuk membuka ikatan itu, ia hanya mendapatkan lelah dan penat saja dari usahanya. Sehingga Fajira memilih untuk diam dan pasrah, berharap Irfan akan segera menyelamatkannya. Aji, bantu bunda nak, bunda takut. Semoga kamu bisa menemukan aku mas. Apa yang harus aku lakukan agar bisa kabur dari mereka? Batin Fajira berpikir sambil menutup matanya. Ah iya GPS, untung aku selalu menggunakannya. Semoga Aji ingat nak dan bisa melacak bunda. Semoga saja mereka tidak menyadari jika aku membawa GPS. Batin Fajira sedikit lebih tenang karena memiliki satu jalan untuk pulang. Perlahan air mata itu menetes dan mengalir deras membasahi pipi Fajira hingga pesawat mendarat di salah satu pulau milik pribadi yang tidak berpenghuni. Fajira digendong untuk turun dari pesawat. Mereka membawanya masuk ke dalam sebuah villa mewah dan megah yang ada di pulau itu. Fajira berusaha untuk memberontak namun nihil, ia tidak bisa bergerak dalam gendongan laki-laki berbadan kekar itu. Lepaskan aku bajingan, turunkan aku, teriak Fajira. Diam, bentak pria itu mengempaskan Fajira di atas ranjang dan meninggalkannya. Hiks, mas, tolong aku, isak Fajira dengan tangan dan kaki yang masih terikat. Lama Fajira menangis hingga tanpa sadar ia sudah terlelap. Ceklek, seorang pria masuk ke dalam kamar itu dan mengelus kepala Fajira lembut. Perlahan ia membuka ikatan yang melingkar di tangan dan kaki Fajira. Dengan lembut, ia mengoleskan salep di kulit yang terlihat kemerahan bekas ikatan tadi. Apa ini sakit? Lirihnya bertanya kepada Fajira yang masih terlelap. Maaf. Ia beranjak dari sana dan segera pergi menuju kamarnya yang berada di sebelah kamar Fajira. Cukup lama perempuan itu terlelap hingga ketukan pintu berhasil membuatnya terbangun dari mimpi indah, berharap apa yang terjadi hari ini hanya sekedar mimpi saja. Tok, tok, tok. Nyonya, makan siang sudah siap. Tuan memanggil Anda untuk segera keluar menuju meja makan, ucap salah satu pelayan di sana. Fajira menggeliat dan mengerjap menyesuaikan matanya dengan cahaya. Ia merasa tangan dan kakinya sudah bebas dari ikatan. Ternyata ini semua nyata, ucapnya santai. Apa aku diculik atau ini hanya kerjaan Mas Irfan saja? Diculik kok malah diberi fasilitas mewah, ucapnya kesal. Namun sejurus kemudian ia terisak. Perkataan tadi hanya untuk membuat dirinya merasa baik-baik saja dan tetap berpikir positif. Perlahan Fajira mengusap tangannya yang terasa perih, namun ketika menyentuh kulitnya itu terasa sedikit licin dan sedikit dingin. Salep, apa ada yang memberi tanganku salep tadi? Ucapnya mengernyit. Tok, tok, tok. Nyonya, apa Anda sudah bangun? Tuan sudah menunggu Anda di meja makan. Fajira berjalan menuju pintu dan mengernyit bertanya-tanya. Apa pintu ini tidak dikunci? Kenapa dia harus memanggilku? Kenapa tidak langsung membawakan makanannya saja kemari? Batin Fajira mengernyit. Ceklek, terbuka. Apa? Ketus Fajira. Tuan sudah menunggu nyonya di meja makan. Tolong katakan kepada tuan Anda saya tidak mau makan. Brak, Fajira menghempaskan pintu dan menguncinya dari dalam. Ia kembali menuju tempat tidur dan terisak. Apa ini sebenarnya? Aku diculik dan dibawa ke sebuah pulau terpencil, lalu diperlakukan layaknya seorang nyonya. Mas, jemput aku takut. Otaknya berpikir mencari cara bagaimana ia bisa lepas dari penjara mewah ini. Sambil menekuk kedua kakinya, Fajira menenggelamkan wajahnya di sana.
hingga ketukan pintu terdengar kembali. Tok, tok, tok. Fajira, apa kamu tidak ingin makan? Tolong buka pintunya. Ucap laki-laki itu lembut, namun Fajira hanya diam saja dan bahkan tidak berbicara sedikit pun. Tok, tok. Fajira, tolong buka pintunya, jangan sampai kesabaran saya habis. Saya hitung sampai 3, jika kamu tidak membuka pintu ini, saya akan membunuh kamu, Fajira. Teriaknya dari luar. 1, 2, 3. Laki-laki itu memanggil beberapa orang untuk mendobrak pintu. Sementara Fajira berpura-pura berada di dalam kamar mandi dan menghidupkan air keran yang cukup ampuh meredam suara yang ada di luar. Gebrak. Pintu terbuka, mereka terperangah melihat ruangan itu kosong. Tepat ketika laki-laki itu hendak berjalan ke arah kamar mandi, Fajira lebih dulu keluar dengan handuk yang ia lilitkan di leher sambil mengeringkan wajahnya. Dengan rasa takut yang membuncah, Fajira mengangkat kepalanya dengan berani. Dek, matanya membola melihat siapa laki-laki yang tengah berada di depannya saat ini. Kau, ucap Fajira dengan emosi. Hai Ji, apa masih ingat denganku? Ucap laki-laki itu tersenyum masam. Kenapa kakak menculik aku? Teriak Fajira. Karena aku masih menunggu jawaban dari kamu, Fajira. Sudah lama aku mencari di mana keberadaanmu, namun semua terasa sulit jika hanya sekedar menemukan seorang perempuan. Namun ternyata ada orang yang sangat besar dan berpengaruh yang melindungi kamu. Apa ini alasan kamu tidak mau menerimaku, Fajira? Ternyata pandanganku selama ini salah. Kamu tak lebih buruk dari perempuan di luar sana. Sarkas laki-laki itu. Apa maksud kakak berbicara seperti itu? Jika aku memang lebih buruk dari wanita yang ada di luar sana, kenapa kakak masih mencariku? Bahkan kakak menculikku? Teriak Fajira. Karena aku mencintaimu, Fajira. Tidakkah kamu paham akan hal itu? Belasnya tak kalah tinggi. Aku sudah memiliki suami dan semua orang juga sudah tahu itu. Makanya aku dengan mudah mencari dirimu. Ternyata Tuan Irfan tidak sekuat yang kupikirkan. Dia hanya laki-laki lemah yang tidak bisa menjaga keluarganya dengan baik. Dan kau bisa melihat saat ini, Fajira, dia lengah terhadapmu. Jangan menghina suamiku, tegas Fajira dengan emosi yang membuncah. Suami kamu memang pantas untuk dihina. Laki-laki yang sok berkuasa namun tidak pandai menjaga miliknya. Sore ini kita akan menikah. Laki-laki itu melangkah pergi keluar dari kamar Fajira sambil membanting pintu. Brak. Kakak gak bisa memaksakan kehendak kakak seperti itu. Aku wanita bersuami. Kakak. Teriak Fajira sambil mencoba untuk membuka pintu. Namun sayang, para penjaga sudah memberi penyangga pada pintu kamar yang rusak itu, agar Fajira tidak bisa kemana-mana. Mas, jemput aku. Tuhan, tolong bantu aku. Tubuh indah itu luruh ke lantai setelah mengetahui siapa yang menculiknya. Ia tidak menyangka akan terjadi seperti itu.